Halo teman-teman, selamat datang lagi di Sekolah Hati Suci. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai akuntansi atau tata buku. Nah, materinya mengenai sejarah akuntansi. Yaudah yuk kita siap-siap untuk mulai pembelajaran. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas tata buku atau akuntansi. Masih bersama saya Mr. Tito. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi. Diperhatikan baik-baik ya pelajarannya. Terima kasih. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, pada awalnya kegiatan catat-mencatat suatu transaksi perdagangan dilakukan secara sederhana, yaitu dilakukan pada batu, kulit, kayu, dan sebagainya. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, di Babilonia, ditemukan catatan tertua yang masih sangat sederhana, belum sistematis, dan sering tidak lengkap. Berturut-turut kemudian ditemukan pula catatan-catatan serupa, yaitu di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah mengenal angka-angka. Setelah ditemukan sistem pembukuan berpasangan atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Double Bookkeeping Entry System oleh pedagang-pedagang Venesia, sebuah kota dagang di Italia pada waktu itu. Mulai saat itulah akuntansi berkembang. Pada tahun 1494 diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan oleh seorang pemuka agama Katolik atau pastor dan juga ahli matematika bernama Luca Pacioli dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat bagian yang membahas tentang pelajaran pembukuan yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Buku inilah yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat. Sistem pembukuan berpasangan tersebut kemudian berkembang dengan sistem yang menyebut asal negaranya seperti sistem Inggris, sistem Belanda, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda kemudian dikenal dengan istilah tata buku dan sering pula disebut sebagai sistem kontinental. Sistem pembukuan yang digunakan oleh negara Inggris dan Amerika Serikat disebut dengan sistem Anglo-Sakson. Pada pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris yang mendorong pula perkembangan akuntansi yang sangat pesat. Kiblat perdagangan yang semula di Venesia kemudian beralih ke negara Inggris. Pada waktu itu para manajer di Inggris ingin mengetahui biaya produksinya. Mereka ingin mengetahui besar biaya produksi, sehingga para manajer akan dapat mengawasi tingkat efektivitas proses produksi dan akan dapat membantu dalam menetapkan harga jualnya. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang pesat di Amerika Serikat, yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan accounting. Seiring perkembangan dunia bisnis, tata buku mulai ditinggalkan dan banyak perusahaan di Indonesia lebih menggunakan akuntansi sistem Anglo-Sakson. Amerika Serikat adalah negara yang membawa pengaruh sistem akuntansi Anglo-Sakson dan kemudian berkembang dalam dunia usaha di Indonesia. Sejalan dengan majunya zaman dan majunya teknologi, kini pengolahan data akuntansi diselesaikan menggunakan komputer, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Setelah berbagai materi yang sudah saya jelaskan mengenai sejarah akuntansi, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sekarang kita akan lihat perbedaan antara sistem kontinental dengan sistem Anglo-Sakson. Yang pertama, objek perbedaannya adalah buku harian.
Kalau sistem kontinental itu pengelompokan debit kredit belum rinci, tetapi kalau sistem Anglo-Saxon pengelompokan debit kredit sudah rinci. Perbedaan yang kedua atau objek perbedaan yang kedua adalah mengenai akun buku besar. Yang pertama adalah mengenai penyusutan. Kalau sistem kontinental, penyusutan menggunakan akun cadangan dan dicatat di kredit. Sedangkan sistem Anglo-Saxon, penyusutan menggunakan akun beban penyusutan dan dicatat di sisi debit. Lalu, perbedaan yang ketiga adalah mengenai akun campuran. Kalau sistem kontinental menggunakan akun campuran, sedangkan sistem Anglo-Saxon tidak menggunakan akun. Yang ketiga adalah prefer. Kalau di sistem kontinental, prefer terdapat penyetoran prefer, tetapi kalau di sistem Anglo-Saxon tidak terdapat penyetoran prefer. Perbedaan yang ketiga atau objek perbedaan yang ketiga adalah neraca lajur. Kalau sistem kontinental, arsip disimpan sebagai dokumen. Tapi kalau di sistem Anglo-Saxon, neraca lajur, arsip tidak disimpan karena hanya sebagai alat bantu. Lalu, objek perbedaan yang terakhir atau yang keempat adalah laporan keuangan. Kalau sistem kontinental itu terdiri atas yang pertama neraca, yang kedua laporan perhitungan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, kalau sistem Anglo-Saxon, laporan keuangannya terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan perhitungan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan dana, dan yang keenam adalah laporan catatan keuangan. Itulah pembahasan mengenai perbedaan antara sistem kontinental dengan sistem Anglo-Saxon ya, teman-teman. Demikianlah sejarah mengenai akuntansi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Tito Chance. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.